Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, kita telah fahamkan tentang apa itu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah tunggal dalam kesempurnaan, yaitu nama dan sifat-sifatnya. Kemudian bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwa mengimani sifat-sifat Allah itu menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, yang Nabi cantumkan dalam hadis. Semua nama dan sifat ini kita tetapkan dan kita imani tanpa melakukan penyerupaan kepada makhluk, tanpa melakukan penyimpangan makna, tanpa melakukan takyif yaitu penggambaran, tanpa melakukan taktil penolakan terhadap nama dan sifat tersebut. Sehingga mengimani semua nama dan sifat tanpa melakukan tasbih, tahrif, takyif, taktil. Kenapa kita menetapkan dan mengimani semua nama dan sifat? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan kepada kita. Dan keimanan kita bangun sesuai dengan informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa melakukan tasbih dengan makhluk? Karena Allah yang menegaskan tidak ada yang serupa, apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada serupa pun dengan Allah apapun. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak menyimpangkan kepada mana yang lainnya? Karena ini adalah penyimpangan. A'antum a'lamu amillah. Apa memangnya Anda lebih tahu dibandingkan Allah Ta'ala? Sehingga Allah mengatakan begini, Anda katakan, oh enggak begitu maksudnya begini. Sehingga Anda sok lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Contoh tahrif penyimpangan itu adalah ketika Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, diartikan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah, kekuasaan memang diantara makna majas dari yad, tangan. Tapi ketika orang mengalihkan dari tangan kekuasaan dengan pikiran mengingkari tangan Allah, ini yang dikatakan tahrif, penyimpangan, pengingkaran terhadap sifat Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala? Karena untuk menggambarkan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala itu mesti tahu barangnya, tahu yang serupa, atau mendapatkan info yang akurat. Sedangkan tentang Allah kita nggak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, kita tidak mendapatkan info yang akurat tentang bagaimananya sifat-sifat Allah, maka kita menetapkan tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Demikian pula kita tidak melakukan taktil, penolakan, bagaimana kita akan menolak, sedangkan Allah yang telah mengajarkan kepada kita sekalian. Memangnya Anda lebih tahu tentang Allah dibandingkan dengan Allah SWT, sehingga Allah mengenalkan dirinya, saya begini, Anda tolak, oh enggak begitu ya Allah. Ini tentu adalah sebuah kebodohan. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, begitulah kita dalam mengimani sifat-sifat Allah atau nama dan sifat Allah Ta'ala. Jangan terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan yang nampak seakan-akan logis dengan logika mereka. Hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga para penyimpang itu dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, karena cara beragamanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ingat perkataan Imam Syafi'i, cara kita beriman bagaimana? Amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'an rasulullah sallam ala muradi rasulillah sallam. Aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan maksud Allah. Aku beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang datang dari Nabi SAW sebagaimana yang Nabi kehendaki. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, kelurusan kefahaman dan kelurusan amal, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan dengan membawa hati yang selamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.